Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa dan siswi SMP Negeri 9, khususnya untuk kelas 7 ya, dari kelas 7A sampai kelas 7I. Yang Ibu banggakan dan Ibu cintai tentunya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat meskipun masih dalam pandemi COVID-19 ini. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai dan banggakan, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran melalui video pembelajaran kali ini ya, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 7. Untuk itu, coba kalian simak dan kalian fokus pada pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi pembudidayaan tanaman obat terlebih dahulu nih, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, tujuan materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua, memahami tahapan tentang budidaya tanaman obat. Yang ketiga, menentukan komunitas tanaman obat yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir, mempraktikkan tahapan budidaya tanaman obat. Baiklah anak-anak. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran tentang budidaya tanaman obat, terlebih dahulu nih kita harus tahu pengertian dari tanaman obat itu sendiri apa. Ada yang tahu anak-anak? Mungkin sebelumnya sudah baca-baca LKS-nya? Ya, baiklah. Kembali lagi ke Ibu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari tanaman obat itu sendiri apa. Nah, anak-anak, Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang bermacam-macam jenisnya ya, baik itu dari flora maupun dari faunanya ya. Kita harus bersyukur anak-anak ya, karena kita hidup di negara ini yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar ya. Contohnya di sini yaitu dengan keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhannya ya, jenis floranya. Yaitu contohnya itu sebagai tanaman obat yang bisa dimanfaatkan sebagai obat apa? Untuk menyembuhkan penyakit atau berkhasiat dalam pengobatan. Baiklah anak-anakku sekalian, eh, jadi tanaman obat ini adalah apa anak-anak? Ya, tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit atau memelihara adalah kesehatan. Nah anak-anak, tanaman obat ini ternyata banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita ya, baik itu di pekarangan rumah kita maupun di lingkungan tempat kita tinggal ya. Tanaman obat ini yang biasa disebut sebagai apotek hidup ya, bisa juga disebut sebagai toga, itu tanaman obat keluarga ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian dari tanaman obat itu sendiri. Baiklah, sekarang kita ke jenis macam contoh dari tanaman obat itu sendiri ya. Di sini ada beberapa macam, sebenarnya banyak anak-anak, cuma di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa macamnya saja ya. Di sini ada kunyit, jahe, temulawak, mengkudu, tanaman patah tulang, daun sirih dan lain sebagainya. Baik, kita bahas satu-satu ya anak-anak ya, sebagai contoh saja. Nah, di sini ada tabel contoh jenis tanaman obat dan manfaatnya ya. Yang pertama ada nomor, yang selanjutnya ada jenis tanaman obat itu sendiri apa berdasarkan gambarnya dan juga manfaatnya ya. Yang pertama di sini ada kunyit anak-anak, kalian bisa lihat ya. Kunyit ini selain kalian bisa ditemui di bumbu dapur, kunyit juga ternyata banyak manfaatnya ya. Salah satunya di sini dipercaya sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit, contohnya penyakit kulit, radang sendi, dan sistem pencernaan. Yang selanjutnya ada jahe. Jahe juga sama seperti kunyit ya, banyak manfaatnya yang terkandung dalam jahe tersebut, yaitu mengobati pilek, flu, migrain, dan tekanan darah tinggi. Baiklah anak-anak, Ibu hanya menyebutkan beberapa contoh saja ya. Nanti nih tugas kalian selanjutnya membuat hal yang sama seperti yang Ibu tayangkan ya, membuat tabel pembelajaran kayak seperti ini yaitu jenis tanaman obat berdasarkan manfaatnya ya. Nanti kalian bikin tabelnya, kalian tulis minimal 10 contoh. 10 contoh tanaman obat beserta manfaatnya ya. Coba kalian simak ya, bikin tabelnya seperti ini. Nanti kalian bisa dilihat lagi tayangan Ibu ya, biar nanti kalian menyimaknya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu rasa tadi sudah ya untuk manfaat jenis dan manfaat tanaman obat. Sekarang Ibu akan menjelaskan
sarana tahapan budidaya tanaman obat. Nah, untuk sarana dan tahapan budidaya tanaman obat ini di sini ada 3 macamnya, yaitu yang pertama tentunya mengoptimalkan lahan untuk produksi, yang selanjutnya itu menyediakan bahan dan juga alat ya. Bisa dilihat ya di sini ya nanti kalian. Nah, di sini ada bahan. Ternyata dalam pembudidayaan tanaman obat ini harus kita persiapkan langkah-langkahnya ya anak-anak ya atau tahapannya ya. Yang pertama ini harus menyiapkan adanya bahan-bahannya. Nah, yang pertama ini bahan ini ada apa saja anak-anak? Ada benih atau bibit, ada pupuk, ada media tanaman, dan ada pestisida. Ya, untuk benih atau bibit ini merupakan cikal bakal dari tanaman yang masih kecil yang nantinya akan disemai ya, yaitu melalui media tanah ataupun tanah humus dan masih banyak lainnya ya. Selanjutnya ada pupuk. Pupuk ini anak-anak penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman obat itu sendiri anak-anak ya. Seperti kita saja kalau kita tidak diberikan nutrisi atau makan pasti kita akan mati atau kita akan layu ya sama. Demikian juga halnya dengan tanaman ya. Di sini pupuk ada 3 macam ya anak-anak ya. Yang pertama ada pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kimia. Pupuk kandang itu apa saja anak-anak? Ya, pupuk kandang itu adalah pupuk yang terbuat dari apa? Kotoran hewan. Contohnya yaitu dari kotoran sapi, kambing, ataupun ayam. Yang kedua itu ada pupuk kompos. Pupuk kompos ini adalah sebagai sisa zat yang diuraikan ya, dibantu oleh mikroorganisme yang berada di lingkungan tersebut. Contohnya di sini kayak bekas daun kering itu bisa dijadikan suatu kompos ya. Selanjutnya itu ada pupuk kimia, yaitu pupuk yang sudah diolah terlebih dahulu oleh pabrik ya. Nah, di sini yang selanjutnya ada media tanam. Ternyata anak-anak media tanam ini banyak ya, tidak hanya tanah saja di sini ya, contohnya banyak. Yaitu ada tanah, ada humus, ada air, ada padi, ada sabut kelapa ya. Nah, tanah ini mungkin banyak media tanam yang dapat kita jumpai di tempat tinggal kita ya, sehingga kita tidak susah untuk mencarinya. Humus, nah anak-anak, tanah humus ini penting, sangat baik dan sangat bagus ya dalam pertumbuhan, perkembangan tanaman itu sendiri karena tanah humus ini sangat baik untuk pembudidayaan. Selanjutnya ada air. Nah, anak-anak, air juga ternyata bisa sebagai media untuk pembudidayaan ya. Air ini bisa disebut juga sebagai metode hidroponik ya. Hidroponik itu adalah metode pembudidayaan menggunakan air, tidak menggunakan media tanah ya, tapi menggunakan air. Tentunya ada alat khusus ya yang bisa dirancang agar tanaman itu tetap tumbuh meskipun menggunakan metode air ya. Selanjutnya itu ada sekam padi, yaitu sekam seperti ini ya gambarnya ya. Padi yang sudah mengering atau melupas kemudian terbakar ini juga baik untuk media tanaman ya, dicampurkan dengan tanah. Terus ada sabut kelapa. Sabut kelapa juga baik untuk sebagai media tanam. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pestisida, bahan yang harus diperlukan ya. Pestisida itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, pestisida di sini adalah apa? Suatu obat untuk membasmi hama ya. Ya, baiknya kalau pestisida itu jangan terlalu berlebihan penggunaannya ya karena akan mengganggu mikroorganisme yang ada di bawah tanah tersebut sehingga nanti tumbuhan tidak maksimal dalam tumbuhnya. Jadi penggunaannya juga harus sesuai ukuran, tidak boleh berlebihan ya. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya itu ada peralatan ya, alat yang digunakan dalam pembudidayaan tanaman obat ini sendiri ya. Nah, ketika kita menanamnya di pekarangan atau mempunyai lahan yang sangat luas, kita bisa menggunakan cangkul, garpu, koret, gembor. Kalian bisa lihat ya gambarnya pada layar di samping ibu sebelah kanan. Nah, di sini cangkul. Cangkul ini fungsi buat apa? Untuk membuat bendengan. Yang kedua itu garpu untuk menggeburkan tanah. Yang ketiga koret untuk membersihkan gulma, gulma yang di sekitar tanaman ya, yang pengganggu tanaman. Yang selanjutnya ada gembor, yaitu menyiram tanaman. Nah, ketika kita hendak membudidaya tanaman obat ya, di lahan yang terbatas atau sempit, tidak memiliki lahan, kita bisa menggunakan polybag atau wadah dari limbah atau pot ya bisa.
Dan juga ada sekop. Sekop ini fungsinya untuk memasukkan media tanaman ke dalam wadah. Nah, baiklah anak-anak. Setelah tadi Ibu telah menjelaskan ya pengertian dari tanaman obat, kemudian jenis jenis contoh dan manfaat budidaya tanaman obat, kemudian ada tahapan budidaya obat yaitu memperkenalkan alat dan bahan. Nah, untuk materi selanjutnya nanti Ibu akan minggu depan jelaskan lagi ya. Nah, untuk yang sekarang kita simak selanjutnya ya, simak video pembelajaran kali ini yaitu eh, pengolahan tanaman obat ini sehingga menjadi minuman obat herbal tradisional ya. Di sini fungsinya banyak ya manfaatnya. Manfaatnya yaitu meningkatkan imun ya. Untuk pencegahan virus corona juga bisa ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempraktekannya di rumah dengan membuat ramuan obat tradisional dari tanaman obat itu sendiri ya anak-anak ya. Nah, di sini ada tanaman herbal dari tanaman obat. Contohnya di sini ada kunyit ya, kunyit dan jahe. Mari kita simak ya anak-anak ya pada video kali ini. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel Masakin Akyuk. Kali ini saya akan bagikan tips ataupun ramuan yang bisa mencegah kita terinfeksi virus corona. Kalian penasaran kan? Jadi kan sekarang ini lagi booming banget tentang virus corona ini dan banyak banget yang jadi paranoid. Yuk, let's go, kita ke dapur dan kita bikin. Oke, ini bahan-bahannya. Jadi ini adalah rimpang-rimpangan yang sangat mudah kita jumpai di sekitar kita. Dan kalian jangan paranoid dulu dengan corona, karena pada kuncinya virus ini adalah daya tahan tubuh. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap bagus. Nah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi nutrisi yang bagus untuk tubuh kita. Kita bisa recharge dengan ini. Jadi ada temulawak di sini, pakainya nggak usah banyak ya. Kemudian juga ada kunyit. Kunyit ini manfaatnya banyak banget, jadi kita pakai segini. Kemudian juga 2 buah serai sudah dikeprek dan diikatkan. Kemudian jahe. Jahe ini kita pakai segini, sekitar 30 gram. Kemudian juga ada jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini kita pakainya nanti separuh aja. Dan juga ada kayu manis. Kayu manisnya sekitar 2 ruas jari. Kemudian juga ada gula merah sebanyak 100 gram. Dan juga terakhir ada setengah sendok teh garam. Nah, untuk cara bikinnya kita akan parut setelah ini untuk kunyit, temulawak dan juga jahenya. Oke, kita parut dulu untuk kunyitnya. Jadi kalian tahu nggak sih bahwa kunyit ini memiliki banyak banget manfaat untuk tubuh kita. Jadi dia memiliki zat anti peradangan, zat anti infeksi, karena di dalam kunyit itu ada zat kurkumin yang merupakan antioksidan yang sangat bagus untuk melawan peradangan. Kulit juga bisa mengobati mah, meredakan mual, dan juga banyak banget manfaat yang lainnya. Oke, kemudian kita juga akan parut untuk temulawaknya. Jadi temulawak ini hampir sama seperti kunyit ya. Jadi warnanya juga hampir sama, tetapi dari segi ukuran memang agak sedikit berbeda. Temulawak agak lebih besar-besar, dan temulawak juga memiliki banyak banget manfaat seperti anti peradangan, anti bakteri, dan juga anti jamur. Jadi temulawak ini juga bagus banget untuk kesehatan kita. Dan ini setelah ini akan kita parut juga untuk jahe. Jadi jahe itu juga memiliki banyak banget manfaat. Manfaat jahe itu antara lain yaitu adalah anti peradangan juga, mencegah kanker, detoksifikasi, mengurangi rasa sakit, dan juga bisa mencegah flu juga. Oke, kita siram dulu dengan air. Jadi saya juga pakai air sebanyak 1 liter. Kemudian setelah ini akan kita rebus untuk parutannya ini. Kita rebus dengan api kecil aja. Masukkan juga untuk serai yang sudah dimemarkan tadi. Kemudian juga kayu manis. Jadi serai ini manfaatnya juga banyak banget. Jadi dia tuh penuh dan kaya banget dengan antioksidan. Baik, kita masukkan juga sekalian ini untuk gula merahnya. Oh ya, jadi serai tadi
memiliki kandungan antioksidan yang sangat bagus. Dia bisa menyembuhkan batuk dan flu, mengatur tekanan darah, dan banyak yang lainnya juga. Jadi serai ini sangat efektif untuk batuk dan flu, makanya dia cocok banget jika dipakai untuk virus corona. Jadi untuk melawan virus corona dia tuh bagus banget. Baik, ini sudah sudah selesai, sudah mendidih, sudah dimatikan apinya, baru tambahkan garamnya. Oke, setelah ini kita tunggu beberapa menit sampai agak dingin. Baru setelah agak dingin kita iris jeruk nipis. Jadi tadi sudah dibiarkan sekitar 3 menit sampai agak dingin sedikit gitu. Terus peraskan jeruk nipis ini. Jadi jeruk nipis ini juga memiliki vitamin C. Jadi dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi cocok banget untuk mencegah virus corona. Oke. Nah, setelah ini bisa disajikan. Ini bisa misalkan nanti mau direbus lagi sebentar, 1 kali rebusan gitu ditambah dengan 500 ml air boleh, dengan ditambah lagi dengan jeruk nipis dan juga gulanya tadi. Oke, seperti ini hasilnya. Minuman ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk mengusir flu dan juga batuk. Jadi Anda bisa terhindar dari virus corona. Dan selain itu juga perlu Anda perhatikan adalah jangan memegang hidung dan mulut dengan tangan ketika Anda berada di tempat umum atau setelah bersalaman dengan orang lain, dan juga selalu cuci tangan dengan sabun, dan juga jaga nutrisi tubuh Anda, olahraga teratur, makan makanan bergizi, sayur dan juga buah setiap hari. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya ya. Salam sehat selalu dan jangan parno dengan corona. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian telah menyimak tayangan video tentang pengolahan bahan obat tradisional ya, yang bisa digunakan untuk meningkatkan imun ya, tentunya dengan cara ataupun dengan tahapan yang kalian bisa lihat pada tayangan video tadi ya. Mudah-mudahan bisa kalian praktekkan di rumah ya. Dan Ibu cukupkan saja untuk pembelajaran materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan ingat selalu jaga kesehatan ya, tentunya dengan cara menggunakan masker ketika berpergian dan hindari tempat kerumunan. Kemudian rajin untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir tentunya, dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergizi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.